Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafika Biana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111070. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Guru terkait dengan profesi kependidikan. Boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani. Saya sekarang bertugas di SDN Dharma Jaya di Kecamatan Kawalu. Dan sekarang kebetulan sedang mengampu kelas sebagai wali kelas 6. Sebelumnya, kalau boleh tahu Ibu udah berapa tahun gitu mengajar di SD ini? Saya bertugas di SD Dharma Jaya sejak Maret 2019. Berarti hampir mau 5 tahun, menjelang 5 tahun lebih. Ya, kita langsung saja ya ke wawancaranya. Apa saja tugas-tugas yang harus Ibu lakukan di sekolah selain mengajar gitu? Ya, jadi di sekolah itu guru itu kan kalau di secara kasat mata oleh orang awam atau masyarakat itu terlihat hanya mengajar di kelas. Padahal di balik itu kita itu punya tugas pokok ya, ada 5 tugas pokok guru yang tertuang dalam mungkin sekarang ada pengalaman kinerja, ada 5M ya, merencanakan, kemudian ya membuat program, membuat melaksanakan penilaian, membimbing dan sebagainya itu. Jadi di samping kita melaksanakan pembelajaran, sebelum melaksanakan kita harus membuat dulu perencanaannya. Dari mulai yang paling tinggi kan kita harus buat dulu program tahunan, kemudian ada program semester. Kemudian sekarang karena sudah diberlakukan kurikulum merdeka, berarti guru harus mempunyai ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah itu turun menjadi modul ajar ya. Modul ajar itulah yang akan nanti dipraktekkan ketika kita mengajar di kelas. Nah, selain dari mengajar, nah tuntutan sebagai seorang guru saat ini kita juga harus memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ya. Itu pengembangan kompetensi saat ini mengacu kepada 4 model kompetensi guru. Di antaranya yaitu kepribadian, sosial, kemudian profesional, satu lagi apa ya? Ada 4 pokoknya ya. Dan kita hanya dituntut tahun ini 1 indikator. Misalkan saya tahun ini akan mengembangkan di ranah profesionalitas ya, profesional. Berarti kaitannya di sana ada 3 indikator. Guru cukup memilih 1 indikator, misalkan melaksanakan kegiatan yang berkaitan pengembangan tentang menambah pengetahuan konten baru dan cara mengajarkannya kepada anak. Nah, itu berarti guru itu harus melakukan pengembangan diri, misalkan mengikuti kegiatan workshop dari luar atau pelatihan mandiri ya. Sekarang banyak platform-platform yang disediakan oleh pemerintah ya untuk menambah hasanah atau meningkatkan profesionalitas guru. Yang selanjutnya ada tugas tambahan. Tugas tambahannya itu diantaranya kalau di sekolah dasar. Yang pertama, membimbing ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, pasti ada di setiap SD. Itu. Jadi kita juga selain mengajar intrakurikuler di kelas, mengajar kepramukaan. Yang kedua, yang selalu ada itu pasti ada guru piket. Kita juga harus bertugas sebagai guru piket ya. Kemudian kita juga tahu kalau guru SD itu guru rombongan ya. Iya. Berbagai mata pelajaran, termasuk sebagai guru konseling bagi anak ya. Jadi dan yang satu lagi mungkin yang tidak kalah lebih seru gitu ya. Biasanya itu tugas sebagai administrasi sekolah itu dibebankan lagi kepada guru kalau di sekolahnya tidak punya tenaga administrasi khusus. Contohnya apa? Misalkan pengelola dana BOS, bendahara BOS, operator, baik itu operator dapodik, operator BOS. Tapi itu sudah dimasukkan ke dalam tugas tambahan. Itu mungkin. Dari tadi kan ada banyaknya ternyata tugas seorang guru selain mengajar di kelas. Nah, apakah bagaimana gitu tanggapan Anda? Apakah merasa beban tugas tersebut itu dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang Anda berikan kepada siswa? Kalau iya, bagaimana cara mengatasinya gitu? Semua beban itu pasti ada dampaknya ya. Misalkan untuk merencanakan, kalau kita tidak melaksanakan perencanaan di sebelum pembelajaran, itu pasti kualitas pembelajaran sepertinya tidak akan optimal gitu ya dilaksanakan. Tuh, jadi tetap itu harus dilaksanakan meskipun beban, tapi beban itu ya memang harus dilaksanakan karena kalau tidak kualitasnya tidak akan bagus, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan optimal gitu. Terus kalau misalkan beban guru yang lain, misalkan ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler itu sebagai pengembang apa ya, penyalur ranah emosional anak, ranah kreativitas anak di luar minatnya di bidang akademik gitu. Jadi itu kalau misalkan tidak dilaksanakan juga kurang baik gitu ya, karena apalagi itu diwajibkan. Terus kalau tugas sebagai tugas administrasi sekolah
Sebenarnya alangkah lebih baiknya bagi pemerintah untuk menyediakan formasi khusus untuk tenaga administrasi di sekolah dasar khususnya ya, karena secara tidak langsung memang beban tersebut kadang suka berbentrokan gitu waktunya dengan mengajar. Kalau ada rekon lah dan sebagainya, guru yang bersangkutan yang dibebankan sebagai operator harus rapat, maka dia harus meninggalkan kelas gitu kalau rapatnya di jam-jam mengajar. Tapi kalau misalkan pun tidak ada dan kita tidak mau melaksanakan tugas itu juga salah karena tidak akan berlangsung kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah tidak akan berjalan kalau eh, operatornya tidak melaksanakan tugas. Misalkan dana pun sudah akan cair gitu kan. Kalau berkaitan dengan dana, kalau tidak cair ya susah mau bagaimana beroperasi gitu sebuah sekolah dan lain sebagainya. Jadi ya dijalani saja gitu. Cuman ya harapannya kedepannya semoga ada tenaga khusus dari pemerintah. Ya. Kalau misalkan hal seperti itu terjadi, terus kan sebelumnya sudah membuat program tahunan kan, itu rencana-rencana dari pembelajaran yang akan diajarkan kepada murid. Nah, misalkan di suatu pertemuan gitu harus mengikuti rapat, jadi kan ditinggalkan. Nah, apakah materi tersebut bagaimana kalau misalkan tidak disampaikan, tidak sempat tersampaikan kepada anak gitu? Apa yang ibu lakukan? Kalau misalkan kita tiba-tiba ada kegiatan di luar ataupun kita sakit ya, tidak bisa masuk melaksanakan pembelajaran, program yang sudah kita rencanakan itu mungkin pada saat itu tetap bisa saja dibelajarkan dengan minta bantuan kepada guru lain yang kebetulan mungkin bisa membantu, dia tidak ada jam mengajar, jadi bisa kita laksanakan. Yang penting kita sudah membuat perencanaannya, jadi dia tahu apa yang harus dibelajarkan pada hari tersebut saat mengganti kita. Adapun misalkan nanti kita punya waktu, sisa waktu di akhir bab atau di akhir semester, kita bisa mengulang kembali pembelajaran yang menurut kita mungkin merasanya kita belum optimal kalau belum kita lakukan. Berarti jawabannya mungkin bisa diwakilkan oleh guru lain atau di semester berikutnya dipelajari kembali. Menurut Anda sebagai guru, sejauh mana gitu pengaruh metode pembelajaran yang diberikan kepada murid terhadap motivasi gitu murid untuk semangat belajar? Menurut saya sangat berpengaruh ya metode itu, karena metode itu kan cara bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran ya supaya bisa mencapai capaian pembelajaran. Nah, kalau misalkan contoh kita akan menyampaikan tentang capaian pembelajarannya gitu ya, memahami atau menjelaskan sejarah peristiwa menjelang proklamasi gitu ya. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, misalkan bisa saja metodenya diskusi, bisa saja metodenya kita gunakan ceramah, ada lagi menggunakan role playing atau bermain peran. Nah, pemilihan metode itu bisa berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Kalau metodenya diskusi, berarti dia akan membaca mungkin literasi gitu ya, kemudian berpendapat, berdiskusi dengan temannya, pendapat orang yang individu A seperti ini, individu B seperti itu. Yang pernah saya rasakan ketika mengajarkan materi itu, saya pilih coba pertama ya diskusi, yang kedua saya bandingkan dengan metode role playing. Ternyata lebih membekas ke role playing anak karena dia merasakan langsung gitu, dia berperan seolah-olah menjadi golongan muda, golongan tua, sebagai Soekarno, sebagai Muhammad Hatta gitu. Jadi pemilihan metode menurut saya sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Karena semakin bermakna sebuah pembelajaran, maka semakin diingat terus sama anak bekas gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kesejahteraan yang Anda terima sebagai guru? Apakah sudah mencukupi kebutuhan Anda dan juga keluarga? Kalau dari kesejahteraan berarti hubungannya dengan upah ya, itu dengan gaji. Kalau saya sebagai ASN gitu ya, sesuai dengan golongan, mungkin saat ini ya alhamdulillah gitu ya, merasa mungkin cukup karena saya sebagai istri gitu ya. Karena saya mungkin ada lagi suami yang berkewajiban untuk menafkahi. Jadi kalau urutannya, kalau ditanya saya mungkin alhamdulillah gitu. Tapi kan setiap orang itu pengelolaan keuangannya berbeda. Bisa berbeda, mungkin ada yang cukup, ada yang kurang karena berbeda kebutuhannya. Tapi ya kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin negara kita kesejahteraannya jauh lebih rendah gitu. Tapi mungkin karena guru itu kan sekarang ada tunjangan profesi guru yang bisa didapatkan kalau kita sudah melaksanakan pendidikan profesi guru atau PPG gitu. Nah mungkin tambahannya dari sana gitu, kita bisa mendapatkan tunjangan yang biasanya dicairkan setiap 3 bulan sekali sebesar gaji pokok kita. Itu yang membantu gitu ya, khususnya bapak ibu guru yang hanya mengandalkan gaji dari guru gitu. Baik. Kemudian apa gitu tantangan terbesar Anda dalam menghadapi saat menjalankan profesi guru di sekolah itu? Tantangannya apa saja? Tantangannya menurut saya yang sekarang itu lebih ke
moral anak ya. Sekarang itu anak itu sedang apa ya, terjaga dengan kemajuan teknologi yang susah sekali untuk kita batasi karena tidak bisa diawasi secara 24 jam. Karena mungkin ada yang sudah fasilitasi HP, di fasilitasi internet, dia bisa mengakses berbagai informasi dan ya banyak gitu informasi yang positif bahkan yang negatif yang mudah diserap oleh anak. Jadi yang kurangnya itu mungkin sekarang nilai-nilai moralnya dari segi sopan santun, kemudian kepedulian terhadap teman, terhadap guru itu saya rasa sudah menurun gitu. Kalau dulu zaman kita waktu SD, mungkin untuk menyapa atau apa namanya, ketika disuruh oleh guru itu langsung nurut, atau mungkin kalau lagi berjalan kita berusaha di belakang. Kalau anak sekarang mah guru jalan dia nyeleweng ke depan aja. Jadi ya mungkin pembiasaan juga di rumah, di lingkungan juga bisa berpengaruh. Mungkin ada gitu tips-tips cara ya bagaimana gitu mengembalikan atau mempertahankan memperbaiki moral-moral anak tersebut karena paparan dari teknologi. Oh ya, bisa saja karena kita itu kan apa ya? Ada kan tri pusat pendidikan itu ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama dari keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Kalau ketiganya itu bisa bersinergi gitu ya. Misalkan di sekolah ya, di sekolah kan sudah jelas untuk anak SD itu belum diperbolehkan membawa HP kecuali, tapi sekarang kecuali karena kita juga tidak apa ya, tidak menutup diri. Gitu. Jadi anak kadang bahkan sering gitu boleh bawa HP karena ada tugas yang berkaitan dengan teknologi. Tapi ya guru bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya yang pertama mungkin dari keamanan ya, takut HP-nya hilang atau yang kedua batasannya gitu. Batasan dari pengaksesan, dikasih durasi lah jamnya, misalkan kita akan belajar tentang membuat surat elektronik ya. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia kan misalkan maksimal 3 jam pelajaran atau 1,5 jam lah. Nah selama itu dia mengakses HP, setelah itu simpan lagi apanya ke dalam tas atau kalau perlu mungkin dikumpulkan di depan. Itu kan sebagai kontrol dari guru. Kalau dari rumah, nah ini orang tua ya sebaiknya gitu memberikan jam-jam khusus, diberikan HP gitu, terutama kalau HP-nya digunakan untuk hiburan seperti main game itu sangat perlu dibatasi. Kalau untuk tugas ya jadi diperbolehkan, jangan sampai anak kita mengenal HP juga. Di lingkungan juga perlu ya, misalnya itu banyak fasilitas wifi disewakan. Itu kan gimana ya? Kita tidak bisa apa namanya menutup, mencegah gitu, tapi ya kita kontrol lah anak kita gitu masing-masing. Itu sih. Ditambah juga ya kuatkan fondasi keimanannya gitu. Jadi habis sekolah SD, dia sekolah dinia, asalnya main lah dengan teman tanpa gadget gitu. Habis maghribnya dia ngaji, belajar. Insya Allah itu aman kalau menurut saya. Jadi disibukkan dengan hal lain gitu. Ya harus dikontrol juga ya, jangan dilepaskan ke HP tiap hari. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya atau mungkin terakhir ya, apa harapan Anda gitu untuk perbaikan dalam sistem pendidikan yang ada, baik itu terkait tugas, guru, kurikulum ataupun pembelajaran gitu. Harapan saya sih ke depannya ya kualitas pendidikan itu semakin maju, guru-gurunya lebih apa ya, lebih diperhatikan dari segi beban administrasi terutama ya, yang menjadi sebenarnya yang menjadi kurang semangatnya itu mengerjakan administrasi. Kalau mengajar ya seharusnya semua guru itu suka ya. Kalau mengajar kalau berhubungan administrasi itu sedikit apa ya, niatnya itu mengumpulkan niat kemauannya itu ya yang agak susah mungkin karena apa namanya faktor waktu juga gitu. Tapi ya sebenarnya bisa diatasi. Kita itu kan setiap sekolah itu punya komunitas kelompok kerja guru namanya. Biasanya dalam satu lingkup gugus itu berkumpul 5 sekolah, 5 sekolah dasar atau 6 atau berapa gitu ya. Itu bisa kita buat administrasi secara kelompok. Jadi bisa saling sharing, membantu atau dibagi-bagi tugasnya. Gitu. Yang terakhir mungkin harapannya ya tadi itu semoga ada tenaga administrasi khusus di sekolah dasar nih yang dialokasikan oleh pemerintah. Jadi tidak mengganggu fokus guru juga kan Ya, mengajar. dan tidak membebani sekolah juga gitu. Kalau misalkan diangkat dari sekolah kan berarti tanggung jawab sekolah yang harus memberikan. Ya. Nah, kalau ada dari informasi dari pemerintahnya berarti kan sudah tanggung jawab Pemerintah, ya, bukan dinas. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.